Shalom, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mulai hari ini hingga 30 hari ke depan, saya mengajak Anda untuk bersama-sama menggali dan menemukan rahasia-rahasia firman Allah yang terkandung dalam isi surat Filipi secara berseri. Adapun surat ini dibagi dalam 5 bagian besar, masing-masing. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, kesaksian dan nasihat-nasihat Paulus. Ketiga, peringatan tentang ajaran sesat, pengalaman dan teladan Paulus. Yang keempat, sekilas tentang pelayanan kasih. Kelima adalah penutup. Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama, dengan memeriksa dan menggali Filipi pasal 1 ayat 1 dan kedua yang berbunyi, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama-Mu ya Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan ini saya beri judul perenungan, berkat hubungan yang harmonis. Berkat hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis merupakan kunci yang mampu membuka setiap pintu. Dalam bahasa Inggris disebut master key. Tanpa hubungan yang baik, kita kewalahan dalam setiap urusan kita. Sebaliknya, dengan hubungan yang harmonis, kita mendapat kemudahan, fasilitas, dan bantuan yang kita perlukan. Karena hubungan yang harmonis seperti dua kabel yang positif dan negatif yang saling bertemu lalu menghasilkan energi yang dapat menyalakan sebuah lampu listrik. Saudaraku, hubungan yang harmonis dalam hidup dan pelayanan kita sebagai orang percaya tentunya mengalirkan energi yang positif, energi ilahi, yaitu Roh Kudus, sehingga mengharmonisasikan hidup dan pelayanan kita. Dari bacaan firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 1 dan ayat kedua tadi, ada 3 macam hubungan yang dapat mengalirkan dan mengalirkan berkat ilahi dalam hidup dan pelayanan jemaat. Yang pertama adalah hubungan yang harmonis antar pelayan. Kedua, hubungan yang harmonis antar pelayan dan umat. Yang ketiga, hubungan yang harmonis antar umat Tuhan dengan Tuhan, pelayan dengan Tuhan. Dan surat ini ditulis berasal dari Paulus dan Timotius. Saudara, sejatinya Pauluslah yang menulis surat ini. Tetapi Paulus tidak mengabaikan, apalagi menyingkirkan rekan sekerjanya, rekan sepelayanannya yang lebih muda. Paulus dengan cara teaching dan coaching, mengajar dan melatih, memberi pendampingan dengan memberi pemuridan kepada Timotius agar Timotius lebih efektif dipakai Tuhan lagi. Surat ini ditujukan selain kepada orang kudus atau jemaat Filipi, juga ditujukan kepada para penilik atau episkopos, para uskup, dan para diaken, diakonoi, yaitu kepada semua pelayan Tuhan dalam jabatannya, baik sebagai
uskup, jabatan yang tertinggi, sampai kepada diakon sebagai dalam jabatannya yang paling rendah. Semua dalam tanggung jawab, dalam kapasitas pelayanan masing-masing yang diemban. Tetapi mereka selalu ada di dalam hubungan yang harmonis. Saudara, selain itu orang-orang kudus alias jemaat bercirikan kekudusan. Kekudusan inilah yang menjadi sumber keharmonisan. Dengan berpikir dan berkata, bertindak kudus, niscaya Tuhan menganugerahkan berkat harmonisasi. Mengapa? Karena setiap jemaat yang telah dikuduskan dan hidup dalam kekudusan adalah jemaat yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan Allahnya. Pertanyaan untuk refleksi dan diskusi. Pertama, apakah yang sering menghambat harmonisasi hubungan Anda, baik di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja? Dan yang kedua, bagaimana memperbaiki dan menghadirkan berkat harmonisasi hubungan itu? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.